Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Dan judul perikop itu adalah Semua manusia adalah orang berdosa. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus kemudian melanjutkan penjelasannya tentang hukum Taurat. Di situ dia memberikan penjelasan bahwa hukum Taurat tidak akan membawa keselamatan kepada seorang pun. Dikatakan di situ bahkan hukum Taurat bertujuan supaya manusia mengetahui standar kekudusan Allah. Dan karena manusia mengetahui standar kekudusan Allah, maka mereka bisa mengetahui bahwa mereka semua sudah berdosa. Dikatakan di ayat 19 di situ bahwa semua yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dikatakan supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi hukum Taurat ini bukanlah jalan untuk menuju kepada keselamatan. Hukum Taurat adalah standar yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengukur siapakah kita di hadapan Tuhan, mengukur kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita menggunakan hukum Taurat dengan benar, maka kita akan menyimpulkan bahwa semua kita adalah orang berdosa. Nah, semua manusia sudah berdosa, ya, dan dikatakan di situ bahwa semua perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mungkin saudara kalau melihat ya, atau pernah mendengar ya, ada ajaran yang berkata bahwa perbuatan baik bisa membawa orang kepada keselamatan. Bahkan orang bisa diselamatkan ketika mereka melakukan kewajiban keagamaan mereka. Nah, kalau kita lihat saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Kalau kita mau selamat, maka dosa kita itu harus dibayar dulu. Bukan dengan membuat perbuatan baik yang lain, tapi dosa kita harus dibayar. Kalau saya pernah melakukan pembunuhan, lalu saya melakukan lagi perbuatan baik saya yang lain, misalnya saya memberi sedekah kepada orang lain, dosa pembunuhan saya itu tidak terbayarkan atau tidak terhapus hanya karena saya memberi sedekah kepada orang lain. Dosa itu tetap harus dibayar, saya tetap harus dihukum karena melakukan dosa itu. Demikian juga kita sebagai orang berdosa, dosa kita tidak akan dihapus hanya karena kita melakukan perbuatan baik yang lain. Dosa yang tadi harus dibayar. Dan karena itu, Kristus datang untuk membayar dosa kita di atas kayu salib. Kita hanya bisa diselamatkan jika dosa kita dibayar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar ajaran yang demikian. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada satu manusia pun, satu orang pun yang bisa melakukan perbuatan baik yang benar-benar lahir dari kebaikan yang murni. Mengharapkan orang berdosa itu melakukan kebaikan, itu sama seperti mengharapkan buah apel tumbuh dari pohon duren. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, karena itu saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Kristus
datang untuk menawarkan keselamatan kepada kita. Kristus membersihkan kita atas semua dosa kita. Sehingga pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita terbayarkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itu membersihkan kita dari kesalahan kita, dan itu juga mengubahkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada cara untuk bisa membebaskan diri kita daripada hukuman Allah selain kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, dan Kristus membersihkan dosa-dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk pengampunan dosa saudara, serta hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Allah? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah mengundang Kristus masuk dalam hati saudara. Dan bagi saudara yang sudah percaya, berdoalah meminta anugerah Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar saudara dapat hidup penuh kasih dan penuh ketaatan kepada Allah Tritunggal. Saudara, percayalah bahwa Kristus sudah membersihkan dosa kita, dan Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup di dalam kekudusan dan berbuah di dalam Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami waktu yang indah untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya firman yang sudah kami dengar itu menjadi sebuah kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi jaminan bagi kehidupan kami, dan juga membuat kami semakin hidup di dalam ketaatan dan kekudusan kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.